Mobil listrik atau electrical vehicle berdampak positif pada penekanan polusi udara dan penghematan bahan bakar. Namun dua hambatan yang sering dikeluhkan adalah lambatnya kecepatan pengisian baterai dan kurangnya stasiun pengisian di daerah pedesaan. Solusi masa depan yang diterapkan beberapa produsen mobil adalah penggunaan panel surya di atap kendaraan listrik serta inverter di dalam kendaraan untuk mengisi daya baterai. Seiring dengan isu masalah lingkungan, kini berbagai produsen kendaraan seakan bersaingan untuk meluncurkan berbagai produk otomotif yang ramah lingkungan sehingga menurunkan emisi. Bukan hanya kendaraan listrik, di beberapa negara telah mengembangkan teknologi kendaraan dengan tenaga surya atau matahari. Sebuah perusahaan startup otomotif Belanda, Lightyear, mengenalkan mobil produksi massal bertenaga surya pertama di dunia. Lightyear 0 ini siap dan mampu melaju sejauh 700 km dalam sehari pengisian baterai melalui sinar matahari. Lightyear mengklaim bahwa mobil berjenis sedan itu mampu melaju 11.000 km per tahun apabila penggunanya memanfaatkan tenaga surya setiap hari. Perhitungan itu dilakukan dengan iklim Eropa dan hasilnya bisa berbeda di wilayah lain. Bisa jadi kalau di negara iklim tropis seperti Indonesia akan sangat berguna untuk pengisian daya mobil ini. Lalu seperti apa spesifikasi dari mobil listrik tenaga matahari yang siap mengguncang dunia otomotif bahkan industri perminyakan ini? Berikut ulasannya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Masih ada yang ingat film Race the Sun yang dibintangi Halle Berry dan James Belushi? Film layar lebar yang dirilis tahun 1996 ini bercerita tentang upaya guru dan beberapa muridnya dibantu montir bengkel yang diperankan oleh Belushi. Mereka membangun mobil bebas polusi. Ya, mereka membangun sebuah kendaraan yang menggunakan panel surya sebagai sumber tenaga utama. Ujiannya, setiap kendaraan harus menempuh jarak 3.200 km mengelilingi benua kanguru. Kini jarak tempuh kendaraan listrik berbasis baterai bervariasi. Ada BEV yang hanya mampu dikendarai paling jauh 100 km setiap kali baterainya penuh. Tetapi ada juga BEV mampu dikendarai sampai 600 km dalam sekali isi penuh. Beberapa bahkan bisa menempuh jarak lebih jauh. Sayangnya, tetap ada kelemahan di BEV. Masalah pokoknya adalah tempat mengisi ulang daya baterai masih terbatas. Di Indonesia dan berbagai negara, stasiun pengisian daya kendaraan listrik umum masih terbatas. Oleh karena itu, gagasan membuat BEV yang dayanya diisi ulang dengan tenaga surya atau solar car menjadi hal menarik. Hal itu sedang digarap perusahaan rintisan asal Belanda, Lightyear. Lightyear, seperti kami kutip dari media otomotif Top Gear, didirikan pada 2016 oleh sejumlah insinyur dan teknisi Belanda yang pernah ikut kompetisi membuat mobil tenaga surya. Pada 2021, Lightyear mengumumkan kemitraan dengan Valmet Automotive. Perusahaan Finlandia itu punya pengalaman lebih dari 50 tahun sebagai pembuat mobil untuk perusahaan lain. Valmet pernah membuat mobil untuk BMW, Saab, dan Porsche. Versi pertama mobil Lightyear dijual €150.000 per unit. Total 10.000 unit dipesan sejak 2021 sampai akhir 2022. Sementara versi selanjutnya, Lightyear 2 sudah dipesan 20.000 unit. Semua dalam proses pembuatan di pabrik Valmet di Finlandia. Sedan bertenaga surya ini mulai dikenalkan ke khalayak pada 2016 dengan nama Lightyear One. Walau kini versi komersial perdana malah dinamai Lightyear Zero. Baik versi pertama maupun kedua hanya tersedia di Uni Eropa.
Tim desain merancang mobil yang aerodinamis, utamanya untuk mengurangi hambatan, sebab angin bisa berpengaruh pada laju dan kestabilan mobil. Di atap mobil mengikuti bentuk kendaraan itu dipasang panel surya. Lightyear Zero dilengkapi baterai berdaya 61,2 kWh, lebih kecil dari baterai Tesla 3 model standar. Meski demikian, Lightyear Zero diklaim bisa melaju sampai 725 km dalam kondisi baterai penuh. Dibandingkan dengan Tesla Model 3, jarak tempuh Lightyear Zero lebih jauh 122 km. Masalahnya, jarak tempuh itu berdasarkan pengujian internal, sebab belum satupun mobil Lightyear dikirimkan dan dipakai konsumen. Semua masih diproduksi di Finlandia. Meski demikian, animo pada mobil itu tetap tinggi. Buktinya, Lightyear 2 sudah dipesan 20.000 unit. Manajemen Lightyear mengklaim bahwa produk kedua mereka ini mampu menempuh jarak hingga 800 km dalam sekali pengisian daya. Meski disebut bertenaga matahari, ternyata Lightyear tetap butuh pengisian daya dengan listrik di rumah atau bangunan lain. Tenaga surya hanya berfungsi menambah daya untuk disimpan di baterai selama mobil dikendarai, sementara sumber tenaga utamanya adalah daya hasil pengisian selama 12 jam. Dengan pengisian daya dari listrik, jarak tempuhnya bisa 725 km. Jika ditambah daya tenaga surya, jarak tempuhnya bertambah 200 km. Sebenarnya ada pabrikan lain yang juga mau membuat mobil tenaga surya. Perusahaan Jerman, Sono Cars, menggagas model crossover. Akan tetapi perusahaan rintisan asal Jerman dikabarkan sudah menghapus hasrat memproduksi mobil. Mereka malah hanya akan fokus membuat panel tenaga surya. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari mobil listrik tenaga matahari ini? Jika ada yang kasih Anda gratis, apakah Anda mau? Mohon sampaikan di kolom komentar.